Selamat sore buat sahabat Kes TV, jumpa lagi di channel saya. Buat sahabatku, ada teman-teman yang menanyakan bagaimana sih PSB itu cara membuatnya dan cara mengaplikasikannya, manfaat apa saja yang bisa didapat dari PSB, yaitu fotosintesis bakteri yang kita racik dan kita buat nanti diperuntukkan untuk tanaman agar memperbaiki kualitas tanaman itu sendiri dari daun dan buahnya. Jadi fotosintesis ini banyak manfaatnya karena bakteri yang didapat dalam kandungan bahan ini bisa menyerap cahaya sekecil mungkin pun untuk melakukan fotosintesis ataupun pemasakan makanan yang sudah dimasak melalui daun dan nanti akan disebarkan ke tanaman. Jadi bakteri ini sangat membantu dalam pemasakan makanan ataupun memperbaiki tanaman itu sendiri dari kekurangan unsur-unsur yang tadinya banyak kekurangan. Dengan bakteri ini semua kelengkapan bahan-bahan yang dibutuhkan tanaman itu bisa tercukupi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat buat sahabat semua, bahwasanya pupuk organik yang kita buat itu tidak kalah dengan pupuk kimia. Namun hal ini haruslah melalui proses yang harus kita buat dan menggunakan bahan-bahan yang masih bisa kita dapat di sekeliling kita. Ini dulu saya buat dua, jadi yang satu ini malah yang jadi dan di sini nggak jadi. Sedangkan ciri-ciri PSB yang sudah jadi seperti ini memerah, dan ini bisa kita katakan gagal, tidak berubah karena sama-sama waktu itu kita buat. Namun jangan menyerah, ini masih bisa kita aktifkan lagi dan kita memperbanyak karena biangnya sudah kita dapat ataupun sudah jadi seperti ini. Ini cukup memakan waktu biasanya 7-30 hari, bahkan ini lebih, mungkin 2 bulan lebih baru jadi. Mungkin faktor-faktor yang membuat lambatnya PSB ini jadi mungkin dikarenakan bahan atau hal-hal yang lain. Namun di sini tetap berusaha, saya usahakan dan akhirnya jadi. Alhamdulillah sudah jadi setelah dan bisa kita aplikasikan, kita gunakan. Namun ini coba kita rangkai bagaimana prosesnya untuk memperbanyak biang ini agar menjadi lebih banyak lagi, dan bagaimana caranya, bahan-bahan apa saja. Yuk kita ikuti dan akan kita turunkan. Di sini sudah kita bisa panen. Jadi PSB ini sudah kita turunkan dan akan kita racik menjadi lebih banyak lagi. Buat sahabat itu semua, sistem pembuatannya setelah bahan ini diolah, artinya sudah dicampur bahan-bahan yang akan dijadikan PSB. Setelah itu dijemur di tempat yang panas terbuka, artinya biarkan kena panas, kena hujan. Dan jangan lupa sahabatku semua, tetap dibolak-balik atau dikacau saat di atas ya, minimal 1 hari sekali atau 1 hari 2 kali. Itulah prosesnya. Saat digantung kita harus goyang seperti ini dengan keadaan tergantung itu kita kacau saja gini, kita goyang agar cepat bakteri itu berproses dan cepat jadi seperti ini, sangat merona. Jadi tidak saya buat dari awal karena saya hasilnya saja yang selalu saya berikan ke sahabat semua. Namun saya akan tetap memberikan penjelasan bagaimana PSB ini saya buat. Bahan-bahannya sangat mudah, yaitu telur. Dengan kondisi seperti ini saya menggunakan 2 telur ayam ya, bisa telur bebek, yang penting telur. Dan satu lagi bahan MSG ataupun micin penyedap rasa, itu 1 bungkus ya, mungkin kurang lebih untuk 2 bahan ini 2 sendok saja atau 1 sendok pun bisa. Dan sedikit gula
baru saya aduk. Setelah itu saya bagi di kedua tempat ini dan saya beri air tadi, air yang bersih, minimal air bersih seperti ini, air bersih ya, air yang kita dapat dari sumur ataupun sungai gitu. Namun saya menggunakan air kolam. Ini air kolam yang bekas ikan. Kenapa saya menggunakan air ikan? Karena di sini pH air itu sendiri sudah netral bagus. Jika terdapat ikan di situ ataupun kehidupan di air itu sendiri, banyak bakteri-bakteri ataupun mikroba yang aktif karena sisa makanan ikan itu sendiri. Jadi sangat bagus dan baik untuk pembuatan PSB. Jadi kalau tidak ada bahan-bahan ini bisa menggunakan air biasa. Jadi syarat mutlaknya wajib pakai telur ya, telur apa saja, dan MSG karena itu pemicunya. Jadi sangat mudah sekali. Mungkin sahabat semua mempunyai bahan-bahan yang lain yang lebih meningkatkan ataupun mempercepat PSB ini, jadi bisa saja, silakan saja. Intinya pada tujuannya kita membuat PSB ini kita dapat gunakan untuk tanaman, kita aplikasikan untuk tanaman. Jadi pembuatannya seperti ini. Bahan yang tidak jadi ini masih bisa kita gunakan, dan PSB yang sudah jadi ini, biangnya ini, fotosintesis bakteria ini atau bakteria fotosintesis ini bisa diaplikasikan ke tanaman dengan kondisi yang sudah jadi seperti ini. Tapi ingat, jangan pernah dicampur dengan pupuk kimia ataupun bahan-bahan yang tadinya bisa membunuh bakteri yang ada di PSB ini, karena ini diaplikasikan untuk daun ya sahabat semua, bukan untuk media tanam. Media tanam digunakan mungkin dengan POC, pupuk organik cair, yang biasa kita buat dengan bahan yang hampir sama, namun pengaplikasiannya maupun cara kerjanya itu beda. Ini digunakan di daun, kita semprot di atas ataupun di bawah daunnya, sedangkan POC itu bisa di daun, bisa juga di tanah. Nanti jika ini digunakan untuk media tanam tentu kurang maksimal ataupun kurang pas, karena pada tempatnya PSB ini digunakan untuk di stomata ataupun di daun, karena bakteri ini bisa membantu dalam memasak makanan dan melengkapi nutrisi yang tadinya kurang dalam tanaman itu, bisa diurai oleh bakteri ini. Kadang petani sangat sepele ataupun kurang suka, ribet atau gimana menggunakan pupuk-pupuk organik. Sebenarnya pupuk organik itu lebih baik ataupun lebih bagus dari pupuk instan, pupuk anorganik, pupuk kimia yang biasa diracik di pabrikan, karena efeknya bisa merusak media tanam ataupun meracuni tanaman itu sendiri. Sedangkan pupuk organik ini pupuk yang berasal dari alam atau suatu bahan yang bisa kita dapat, kita lapukan ataupun kita endapkan sampai benar-benar bisa diaplikasikan dan tidak pernah berefek negatif pada tanaman, karena pupuk ini benar-benar bisa menyesuaikan dengan tanaman itu sendiri. Adapun kelebihan-kelebihan pada media tanam ataupun pohon itu sendiri, di situ sirkulasi mikroba yang aktif di dalamnya itu akan terus bekerja, berkembang biak, membantu dalam pembentukan ataupun menyerap nutrisi, menangkap air di dalamnya seperti trichoderma atau mikroza yang lainnya yang bisa aktif membantu perakaran. Sedangkan PSB ini membantu di daerah stomata, di mulut daun, dan bakteri ini benar-benar baik memperbaiki tanaman itu sendiri, menaikkan produksi dalam buahnya. Jadi sebelumnya saya menggunakan itu namun tidak pernah saya liput, karena mungkin sahabat semua sudah tahu. Namun ada sahabat yang menanyakan, tolong diliput bang, bagaimana agar kedepannya kami bisa mencobanya. Mudah-mudahan ini bisa dicoba untuk sahabat semua. Jadi pertama siap panas saja,
botol-botol seperti ini. Kalau bisa jangan plastik ya, ataupun botol beling, karena dengan botol ini biasanya tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Jangan juga dengan plastik pernah saya buat dan akhirnya dia berubah lagi, tidak berwarna merah lagi, berubah dia. Jadi ataupun botol-botol kaca ataupun bekas botol-botol yang berasal dari kaca itu juga bisa berubah balik, entah karena apa atau karena proses apa, saya tidak tahu. Jadi saya biasa menggunakan bekas botol-botol mineral seperti ini. Ini yang tidak jadi kita bagi ke botol yang akan kita siapkan untuk wadahnya, bagi di sini. Setelah itu kita tambahkan air yang sudah kita siapkan, air kolam tadi ataupun air putih biasa. Baru kita tambahkan PSB. Untuk satu botol ini bisa kita beri sekitar 5 tutup saja atau 3 tutup, itu bisa juga membantu mempercepat PSB ini jadi, karena sudah ada biangnya di situ, dan ini bermudah, lebih cepat dibandingkan kita membuat dari awal. Karena pembuatan dari awal itu butuh proses yang panjang yang harus kita perhatikan, harus kita bolak-balik. Dan buat sahabat semua, jangan pernah jijik dengan bahan organik ataupun bahan-bahan organik yang sifatnya mengandung aroma bau ataupun kurang sedap untuk dihirup. Tapi nyatanya dengan kita aplikasikan bahan-bahan itu, tanaman itu sangat baik dibandingkan dengan aroma-aroma yang diciptakan dari pabrikan. Itu lebih wangi namun berefek panjang pada tanaman itu tidak baik dan menjadi rusak. Jadi sahabatku semua, di sini akan kita lanjutkan bagaimana pembagian bahan ini dan kita kembang biakan menjadi lebih banyak lagi. Oke, saya sekat saja, nanti saya bagi. Jadi PSB yang tidak jadi tadi sudah kita bagi nih ke dalam 5 wadah ya, kurang lebih seperti ini. Untuk dibaginya, di ukurannya dikira-kira saja. Baru kita tambahkan air di dalamnya. Di sini kita tambah saja air di sini, bila perlu air kolam semua. Ditambah terus seperti ini kurang lebih sampai kondisinya penuh, dan sisakan sedikit ruang agar nanti biangnya itu bisa masuk kemari. Nanti kita kacau, kita contohkan aja satu dulu ya, seperti ini. Tambah juga air putih gini, tidak masalah. Dikasih ruang sedikit ya, agar nantinya bisa kita kacau atau kita kocok untuk kedepannya dalam penjemurannya, agar terus cepat terjadi PSB ini memerah. Jadi saya sekat saja, ini kita berikan mungkin kurang lebih 5 tutup. Kenapa saya sekat? Karena di sini saya sendiri, jadi sulit untuk apanya. Jadi kurang lebih seperti sahabatku, ini baru saya tuangkan kemari. Yang di sini masih putih ya. Nanti ini kita kacau atau kita aduk seperti ini, diaduk saja. Artinya dikocok ini biar merata dia. Nah seperti ini, nanti kita jemur di tempat terik, tergantung saja. Jadi kurang lebih nanti ini sisanya akan seperti ini, dengan kondisi yang sudah kita siapkan seperti ini biangnya, dan kita bagi ke tempat-tempat wadah yang akan kita perbanyak. Jadi buat sahabatku semua tidak sulit untuk membuat PSB. Setelah ini buat sahabatku semua ingin mengaplikasikannya dengan seperti ini biasanya saya untuk 1 liter itu saya berikan 1 tutup ataupun 2 tutup ini untuk 1 liternya, baru saya semprot.
Dan jika ingin menyemprot dengan pupuk daun, itu biasanya saya selang 2 hari setelah itu atau 1 hari setelah itu, biarkan bakteri ini bekerja tanpa gangguan bakteri lain. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat sahabat semua, anggurnya akan menjadi baik, berkualitas lagi. Dan semoga info ini bisa bermanfaat, bisa dicoba. Mudah-mudahan sahabat semua anggurnya lebih bagus dan membaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.